Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Bu Fili dan teman-teman sekalian. Kami dari tim 9 akan menjelaskan tentang Cogeneration Plan dengan anggota kelompok kami, saya sendiri, Felix Kristianto, dengan NIM 2019-0451-0007. Dan saya Damian Metio Aditya dengan NIM 2019-0451-0008. Saya Jen Antoni dengan NIM 2019-0451-0036. Nah, sebelum masuk ke materi Cogeneration Plan, mari kita review sebentar tentang siklus Rankine, di mana siklus Rankine ini digunakan sebagai dasar dari Cogeneration Plan. Nah, siklus Rankine atau kita kenal dengan PLTU merupakan salah satu heat engine, di mana pada heat engine menerima QH atau QIN, dan QH atau QIN tadi oleh heat engine akan diubah menjadi burnout out, tetapi tidak semuanya, melainkan terdapat kalor yang dibuang berupa QL atau QOut pada reservoir suhu rendah. Nah, heat engine ini berkaitan dengan statement dari Kelvin Planck, di mana menyatakan bahwa pada alat-alat yang bekerja melalui siklus tidak akan bisa terjadi jika tidak terdapat QH yang masuk maupun QL yang keluar. Nah, siklus Rankine ini pada satu siklus terdapat 4 proses di dalamnya. Pada proses 1-2, pada diagram TS dapat kita lihat bahwa pada kondisi 1 fasanya adalah saturated liquid. Pada kondisi 1, fluida akan memasuki pompa, di mana pada pompa akan terjadi proses kompresi dan terjadi kenaikan tekanan yang sebanding dengan kenaikan suhu. Sehingga pada kondisi 2 dapat kita lihat pada diagram TS terjadi kenaikan suhu. Nah, pompa ini terinsulasi dengan baik sehingga tidak terjadi transfer panas baik yang masuk maupun keluar, sehingga dapat dikatakan pompa ini adalah adiabatik. Kemudian fluida keluar dari pompa pada kondisi 2 fasanya adalah compressed liquid. Jika proses 1-2 ini dapat kita sebut sebagai isentropic compression in a pump. Kemudian pada proses 2 ke 3 di kondisi 2 fasanya adalah compressed liquid. Fluida tersebut memasuki boiler. Nah, pada boiler terjadi penambahan panas atau heat addition pada tekanan yang konstan. Kemudian fluida keluar pada kondisi 3 dengan fasa superheated vapor atau uap. Nah, karena terjadi penambahan kalor atau heat addition, pada diagram TS dapat kita lihat terjadi kenaikan temperatur hingga ke kondisi 3. Sehingga proses 2-3 ini dapat kita katakan sebagai constant pressure heat addition in a boiler. Kemudian pada proses 3-4, di kondisi 3, uap akan memasuki turbin. Nah, pada turbin, uap tersebut akan diekspansi dan memutar turbin, sehingga turbin dapat menghasilkan energi listrik berupa wet turbine out. Kemudian akan keluar dari turbin pada kondisi 4 sebagai saturated mixture dengan high quality. Nah, turbin ini terinsulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi transfer panas atau tidak ada QIN maupun QOut. Dan dapat dikatakan turbin ini adalah adiabatik. Karena turbin adiabatik tidak terjadi perubahan entropi atau delta S sama dengan 0. Sehingga dapat dikatakan proses 3-4 adalah isentropic expansion in a turbine. Kemudian pada proses 4 ke 1, pada kondisi 4, fasanya adalah saturated mixture, di mana fluida akan memasuki kondenser, dan pada kondenser terdapat kalor yang dilepas atau heat rejection pada tekanan yang konstan. Kemudian fluida keluar pada kondisi 1 dengan fase saturated liquid. Nah, proses 4-1 ini kita katakan sebagai constant pressure heat rejection in a condenser. Seperti yang kita pelajari pada presentasi minggu lalu, pada tim 6 kita ketahui bahwa efisiensi siklus Rankine berkisar antara 27%, di mana energi yang dibuang berupa kalor nilainya jauh lebih besar daripada energi yang dihasilkan. Nah, di sisi lain terdapat beberapa industri yang memerlukan panas untuk proses industrinya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diciptakanlah Cogeneration Plan yang merupakan gabungan dari PLTU dan industri. Nah, pada Cogeneration Plan ini, next slide. Pada Cogeneration Plan ini, panas yang terbuang percuma pada PLTU atau siklus Rankine tadi digunakan kembali sebagai input pada proses industri yang memerlukan panas tadi. Sehingga dari sini dapat kita ketahui bahwa Cogeneration Plant merupakan pembangkit yang mampu menghasilkan lebih dari satu bentuk energi yang berasal dari satu jenis sumber energi saja. Di mana pada Cogeneration Plant ini menggunakan fluida uap yang digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin tersebut akan menghasilkan energi listrik, dan sisa uap tadi digunakan untuk proses panas di industri. Nah, setelah itu ada simple process heating plan. Nah, skema simple process heating plan ini mula-mula fluida masuk melalui pump yang lalu terjadi kenaikan tekanan. Setelah itu fluida masuk ke boiler. Nah, di boiler ini terjadi penambahan panas sehingga fluida berubah menjadi uap panas yang nantinya akan menuju ke process heater. Yang setelah itu di process heater akan mengeluarkan kalor yang nantinya kalor itu akan digunakan untuk proses industri atau Q.P. Nah, industri yang bergantung pada
proses panas ini antara lain itu industri kimia, dan kertas, produksi dan permurnian minyak, pembuatan baja, pengolahan makanan, dan industri tekstil. Next. Selanjutnya ada ideal cogeneration plant. Nah, skema ideal cogeneration plant ini fluida masuk melewati pump atau pompa yang setelah itu akan dikompres dan memasuki boiler. Di boiler, fluida berubah menjadi uap dan masuk ke turbin. Yang masuk ke turbin ini uap panas. Setelah itu dari turbin, uap akan diekspansi dan menghasilkan energi listrik. Kemudian, uap yang sudah terekspansi tadi itu keluar dari turbin dan memasuki proses heater. Pada proses heater ini, ada pelepasan kalor, di mana kalor tersebut itu digunakan untuk industri atau Q.P. Selanjutnya ada utilization factor. Nah, utilization factor ini merupakan nilai efisiensi dari cogeneration plant ini. Efisiensinya itu dilihat dari panas proses yang dihasilkan dan listrik yang dihasilkan dari total panas yang masuk. Sehingga rumus dari utilization ini dituliskan sebagai EU sama dengan net power output ditambah process heat delivered dibagi total heat input. Atau bisa dituliskan sebagai EU sama dengan W.net tambah Q.P dibagi Q.in. Atau bisa juga dituliskan sebagai EU sama dengan 1 min Q.out dibagi Q.in. Selanjutnya, ada Adjustable Load Cogeneration Plan. Nah, Adjustable Load Cogeneration Plan ini adalah cogeneration plan yang dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Terdapat 3 mode dari Adjustable Load Cogeneration Plan. Adalah mode yang seperti digambar. Ini adalah mode cogeneration plan pada umumnya. Lalu mode yang kedua adalah cogeneration plan dengan high demand process heat, dan yang ketiga adalah cogeneration plan dengan no demand process heat. Sekarang saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk mode pertama. Bisa kita lihat pada gambar, uap yang keluar dari boiler pada kondisi 1 akan mengalir ke kondisi 2 dan ke kondisi 3. Dari kondisi 2, uap akan masuk ke expansion valve, dan dari kondisi 3 akan masuk ke turbin. Saya akan menjelaskan yang masuk ke turbin terlebih dahulu. Uap yang fasanya superheated dari kondisi 3 akan masuk ke dalam turbin dan terekspansi sehingga turbin akan menghasilkan energi listrik. Uap yang tekanannya 7 MPa, ini bisa kita lihat pada gambar, akan terekspansi sampai tekanannya 500 kPa, sehingga fasanya akan berubah menjadi saturated mixture dan akan keluar pada kondisi 5. Uap lainnya akan mengalami ekspansi lanjutan sehingga turbin akan menghasilkan energi listrik kembali sampai tekanan 5 kPa dan keluar di kondisi 6. Untuk yang masuk dari kondisi 2 akan masuk melewati expansion valve. Di sini akan mengalami ekspansi sehingga akan terjadi penurunan tekanan sehingga suhunya akan turun dan keluar di kondisi 4. Nah, bisa kita lihat pada grafik pada diagram TS dari kondisi 3 ke kondisi 5 fasanya berubah menjadi saturated mixture, dan dari kondisi 3 ke kondisi 6 fasanya juga berubah menjadi saturated mixture dari superheated vapor. Dan dari kondisi 2 ke kondisi 4, fasanya itu masih tetap sama, superheated vapor, namun mengalami penurunan suhu. Dari kondisi 4 ini nanti akan masuk ke process heater. Nah, tapi expansion valve ini kondisinya itu tertutup pada mode pertama ini. Expansion valve itu akan terbuka pada kondisi high demand process heat. Untuk yang turbin, yang keluar pada kondisi 5 tadi, akan masuk ke process heater dan keluar di kondisi 7. Bisa kita lihat nih, dari kondisi 5 ke kondisi 7, suhunya konstan karena suhunya sudah saturasi, namun terjadi perubahan fasa dari saturated mixture menjadi saturated liquid. Dan dari kondisi 7 akan masuk ke pompa 2 sehingga akan mengalami kenaikan tekanan sehingga suhunya akan naik dan keluar di kondisi 10. Jadi kita lihat di diagram dari kondisi 7 ke kondisi 10 mengalami kenaikan suhu. Setelah itu akan masuk ke mixing chamber. Dari kondisi 6 ini akan masuk ke kondensor dan keluar di kondisi 8. Bisa kita lihat pada diagram dari kondisi 6 ke kondisi 8 suhunya itu sama karena suhunya saturasi, namun fasanya berubah juga dari saturated mixture menjadi saturated liquid. Dari kondisi 8 akan masuk ke pompa 1, di pompa 1 ini akan mengalami kenaikan tekanan sehingga suhunya akan naik. Bisa kita lihat di diagram dari kondisi 8 ke kondisi 9 mengalami kenaikan suhu. Lalu dari kondisi 9 dan kondisi ini akan masuk ke mixing chamber. Nah, kondisi 9 dan kondisi 10 yang masuk ke mixing chamber ini akan mengalami penyamaan suhu. Sehingga bisa kita lihat pada diagram, kondisi 11 itu berada di tengah-tengah kondisi 9 dan kondisi 10. Karena di sini terjadi penyamaan suhu, dan dari kondisi 11 ini yang nantinya akan masuk ke boiler. Setelah itu saya akan menjelaskan high demand process heat. Nah, untuk high demand process heat ini artinya adalah ingin mendapatkan proses panas yang lebih banyak. Sehingga untuk mendapatkan proses panas yang lebih banyak, uap dari boiler akan mengalir melalui turbin, namun tidak ada yang mengalir melalui kondensor. Jadi uapnya itu akan mengalir melewati proses heater saja. Jadi tidak melewati kondensor, tidak melewati pump 1, dan tidak melewati mixing chamber karena di sini yang keluar hanya dari pump 2. Bisa kita lihat bahwa uap yang masuk ke turbin akan mengalami ekspansi dan menghasilkan energi listrik, lalu fasanya berubah menjadi saturated mixture dan keluar semuanya dan masuk ke proses heater. Nah, di sini
karena tidak ada yang mengalir ke kondensor, maka proses panas yang kita dapatkan akan lebih banyak. Namun, kalau proses panas yang ingin didapatkan belum cukup, maka expansion valve ini akan dibuka. Jadi uap yang keluar dari boiler di kondisi 1 ini akan masuk sebagian ke expansion valve dan ada juga yang masuk ke turbin. Di turbin, uapnya akan terekspansi sehingga turbin akan menghasilkan energi listrik, lalu akan keluar di kondisi 5 dan masuk ke proses heater. Sedangkan yang melalui expansion valve, uapnya akan langsung lewati expansion valve dan langsung masuk ke proses heater. Nah, dari sini juga bisa kita lihat karena di saat melewati expansion valve, tidak ada perubahan energi yang terjadi. Tidak seperti di turbin yang uapnya itu berubah menjadi energi listrik. Nah, di high demand process heat ini tetap menghasilkan energi listrik. Setelah itu, untuk mendapatkan proses panas yang maksimum, maka seluruh uap yang keluar dari boiler ini akan dialirkan ke expansion valve. Jadi tidak ada yang melewati turbin. Sehingga tidak ada yang melewati turbin, kondensor, pump 1, dan tidak ke mixing chamber juga. Karena dari pump 2 langsung masuk ke boiler. Nah, di sini siklus ini itu sebenarnya sama dengan siklus simple process heating plant. Nah, di sini akan mendapatkan proses panas yang maksimum, namun tidak akan menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir adalah no demand process heat. Nah, artinya tidak menginginkan proses panas. Sehingga uap dialirkan masuk ke dalam turbin dan dikeluarkan lewat kondensor saja, tidak dikeluarkan melewati proses heater. Jadi bisa kita lihat tidak ada yang mengalir di expansion valve, tidak ada yang mengalir di proses heater, pump 2, dan tidak ada mixing chamber. Kalau kita lihat dari siklus ini sama saja secara kerjanya seperti PLTU. Dan di sini tidak akan ada proses panas yang dihasilkan, hanya ada energi listrik. Selanjutnya, kita akan melihat energy balance dari masing-masing komponen yang ada di cogeneration. Pertama yang akan saya jelaskan adalah boiler. Asumsi yang akan kita pakai di boiler ini adalah steady flow, sehingga dm per dt dan de per dt-nya sama dengan 0, lalu EP dan EK-nya itu jauh lebih kecil dibanding H, sehingga dapat diabaikan, dan yang terakhir itu no work. Yang pertama untuk mass balance-nya, sigma m.in dikurangin sigma m.out sama dengan dm per dt. Karena asumsi kita steady flow, maka dm per dt ini bisa kita coret. Lalu, sehingga m.in itu sama dengan m.out. Bisa kita lihat dari gambar boiler bahwa in-nya adalah 11 dan out-nya itu adalah 1, sehingga m.11 sama dengan m.1. Lalu untuk energy balance-nya, sigma E.in dikurangin sigma E.out sama dengan dE per dt. dE per dt-nya juga bisa kita hilangkan karena asumsi steady flow, jadi bisa kita coret, sehingga E.in sama dengan E.out. E.in dan E.out ini kita jabarkan menjadi Q dot ditambah W dot ditambah MS.in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah MS.out. Karena asumsi no work, maka W-nya bisa kita coret. Dan pada boiler ini hanya menerima Q in, tidak ada Q out, sehingga Q out-nya bisa kita coret. Sehingga persamaan energy balance-nya menjadi Q in ditambah MS.in sama dengan ms.out. ms.in dan ms.out-nya dijabarkan menjadi m.in dalam kurung H plus EP plus EK in sama dan m.out dalam kurung H plus EP plus EK out. Sehingga persamaannya menjadi q.in ditambah m.in dalam kurung H plus EP plus EK in sama dengan m.out H plus EP plus EK out. EP dan EK-nya karena jauh lebih kecil dibanding H bisa kita abaikan sehingga bisa kita coret. Sehingga persamaannya menjadi q.in ditambah m.in H in sama dengan m.out H out. Nah, karena mass balance yang kita dapat tadi, m.11 sama dengan m.1 atau m.in-nya sama dengan m.out, sehingga bisa kita samakan. Nah, di sini saya memakai m.1, sehingga q.in sama dengan m.1 dalam kurung H-out min H-in. H-out min H-in-nya, out-nya itu adalah kondisi 1 dan in-nya itu adalah kondisi 11, sehingga persamaan akhir energi balance-nya akan menjadi q.in sama dengan m.1 dalam kurung H1 min H11. Selanjutnya adalah turbin. Asumsi yang akan dipakai untuk turbin ini adalah yang pertama steady flow, kedua EPK jauh lebih kecil dibanding H, dan yang ketiga adalah adiabatik. Untuk mass balance-nya yang pertama, sigma m.in dikurangi sigma m.out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, dm per dt-nya bisa kita coret. Sehingga m.in sama dengan m.out, dan bisa kita lihat di turbin, inlet-nya adalah kondisi 3, dan outlet-nya itu adalah kondisi 5 dan kondisi 6. Sehingga m.3 sama dengan m.5 ditambah m.6. Untuk energi balance-nya, sigma e.in dikurangi sigma e.out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, dE per dt-nya juga kita bisa coret. Sehingga E.in sama dengan E.out. Kita jabarkan E.in dan E.out-nya menjadi Q dot ditambah W dot ditambah MS.in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah MS.out. Dengan asumsi adiabatik, maka Q.in dan Q.out-nya bisa kita coret. Karena turbin ini menghasilkan W.out dan tidak menerima W.in, maka W.in-nya bisa kita coret. Sehingga energi balance-nya menjadi E.mesh in sama dengan W.out ditambah E.mesh out.
kita jabarkan e.mesh-nya menjadi m.in dalam kurung h plus ep plus ekain dan m.out dalam kurung h plus ep plus ekaout, sehingga persamaannya menjadi m.in dalam kurung h plus ep plus ekain sama dengan w.out dalam kurung ditambah m.out dalam kurung h plus ep plus ekaout. EP dan EK-nya bisa kita coret sesuai dengan asumsi EPK jauh lebih kecil dibanding H. Sehingga persamaannya menjadi m.in H-in sama dengan w.out ditambah w.out ditambah m.out H-out. Nah, di sini kita jabarkan m.3 ditambah H-in, H-in-nya juga kondisi 3 sama, jadi H3 sama dengan w.out ditambah m.5 tambah m.6 dikali H-out. Nah, H-out-nya ini juga berarti H5 dikurangin H6. Sehingga persamaan w.out-nya, persamaan energi balance yang akan menjadi w.out sama dengan m.3 H3 dikurangin m.5 H5 dikurangin m.6 H6. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kondensor. Di kondensor ini asumsi yang akan dipakai adalah steady flow. EP dan EK jauh lebih kecil dibanding H dan no work. Bisa kita lihat dari mass balance-nya, sigma m.in dikurangi sigma m.out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, maka dm per dt-nya bisa kita coret. Sehingga m.in sama dengan m.out, dan jika kita lihat di gambar kondensornya, inlet-nya adalah kondisi 6 dan outlet-nya itu adalah kondisi 8. Sehingga m.6 sama dengan m.8. Selanjutnya, untuk energi balance, sigma e.in dikurangi sigma e.out sama dengan dE per dt. Sehingga dE per dt bisa kita coret dengan asumsi steady flow, sehingga e.in sama dengan e.out. Lalu kita jabarkan menjadi q dot ditambah w dot ditambah ms dot in sama dengan q dot ditambah w dot ditambah ms dot out. Dengan asumsi no work, maka w dot in dan w dot out-nya bisa kita hilangkan. Bisa kita coret. Dan kondensor ini mengeluarkan panas, sehingga hanya ada q dot out dan tidak ada q dot in. Sehingga persamaan energi balance-nya menjadi e dot mesh in sama dengan q dot out ditambah e dot mesh out. Kalau kita jabarkan e.mesh-nya menjadi m.in dalam kurung h plus ep plus ekain sama dengan q.out ditambah m.out dalam kurung h plus ep plus ekaout. Nah, di sini EPK-nya bisa kita coret dengan asumsi EPK jauh lebih kecil dibanding h, sehingga persamaannya menjadi m.in h-in sama dengan q.out ditambah m.out h-out. Nah, bisa kita lihat bahwa inlet-nya itu adalah kondisi 6 dan outlet-nya itu kondisi 8, sehingga q.out itu sama dengan m.6 H6 dikurangin m.8 H8. Ini setelah dipindah luas dari persamaan yang di atasnya. Sehingga persamaan akhir dari energi balance adalah q.out sama dengan m.6 dalam kurung H6 min H8. Dan selanjutnya ada PAM 1. Nah, untuk PAM 1 ini asumsi yang akan digunakan adalah steady flow, EPK jauh lebih kecil dibanding H, dan adiabatik. Untuk persamaan mass balance-nya, sigma m.in dikurangi sigma m.out sama dengan dm per dt. dm per dt-nya bisa kita coret dengan asumsi steady flow. Dan persamaannya menjadi m.in sama dengan m.out. Kita lihat dari gambarnya, inlet-nya adalah kondisi 8 dan outlet-nya adalah kondisi 9, sehingga m.8 sama dengan m.9. Selanjutnya untuk energi balance, sigma dari e.in dikurangi sigma dari e.out sama dengan dE per dt. dE per dt-nya bisa kita coret dengan asumsi steady flow tadi, sehingga e.in sama dengan e.out. Kita jabarkan menjadi q dot ditambah w dot ditambah e.mesh out, e.mesh in sama dengan q dot ditambah w dot ditambah e.mesh out. Dengan asumsi adiabatik, maka q.in dan q.out-nya bisa kita coret. Selanjutnya, karena PAM ini membutuhkan w.in dan tidak menghasilkan w.out, sehingga w.out-nya bisa kita hilangkan. Sehingga persamaannya menjadi w.pam1in ditambah m.in dalam kurung h plus ep plus ekain sama dengan m.out dalam kurung h plus ep plus ekaout. EP dan EK-nya bisa kita coret dengan asumsi EPK jauh lebih kecil dibanding H. Sehingga persamaannya menjadi w.pam1in tambah m.8h8 sama dengan m.9h9. Dengan persamaan mass balance tadi, m.8 itu sama dengan m.9. Nah, di sini saya memakai m.8, sehingga persamaannya itu menjadi w.pam1in sama dengan m.8 dalam kurung h9 dikurangi h8. Nah, h9 dan h8-nya ini bisa kita jabarkan menjadi volume spesifik dikali delta tekanan. Sehingga persamaan energi balance-nya menjadi w.pam1in sama dengan m.8 dikali volume spesifik 8 dalam kurung P9 atau tekanan pada kondisi 9 dikurangin P8 atau tekanan di kondisi 8. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan expansion valve. Untuk asumsi yang ada di expansion valve ini adalah steady flow, EPK jauh lebih kecil dibanding H, no work, dan adiabatik. Pertama-tama untuk mass balance-nya, sigma m.in dikurangin sigma m.out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, maka dm per dt-nya bisa kita coret. Sehingga m.in sama dengan m.out. Jika kita lihat di gambar, inlet-nya itu adalah kondisi 2 dan outlet itu adalah kondisi 4. Sehingga m.2 sama dengan m.4. Selanjutnya untuk energi balance, sigma e.in kurang sigma e.out sama dengan dE per dt.
Dengan asumsi steady flow, maka daya per dt-nya bisa kita coret. Sehingga menjadi E dot in sama dengan E dot out. Kita jabarkan menjadi Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh out. Dengan asumsi no work dan adiabatik, maka Q dot in dan Q dot out-nya bisa kita coret, dan W dot in serta W dot out-nya bisa kita coret. Sehingga menjadi E dot mesh in sama dengan E dot mesh out, lalu kita jabarkan menjadi M dot in dalam kurung H plus EP plus EK in sama dengan M dot out dalam kurung H plus EP plus EK out. Dengan asumsi EP EK jauh lebih kecil dibanding H, maka EP EK-nya bisa kita coret, sehingga persamaannya menjadi M dot in H in sama dengan M dot out H out. Sesuai dengan persamaan mass balance yang kita dapatkan, bahwa M dot in sama dengan M dot out, maka M dot in di sini dan M dot out di sini bisa kita coret. Sehingga menjadi H in sama dengan H out. Dan jika kita lihat pada gambar, sesuai dengan kondisi 2 sebagai inlet dan kondisi 4 sebagai outlet, maka H2 sama dengan H4. Oke, selanjutnya ada proses heat. Proses ini kita asumsikan bahwa steady flow, EP, EK jauh lebih kecil daripada H dan no work, atau tidak ada kerja yang terlibat. Nah, pertama-tama kita akan mencari mass balance-nya. Persamaan mass balance mula-mula dituliskan sebagai sigma M dot in min sigma M dot out sama dengan dm per dt. Karena steady flow tadi, dm per dt bisa dihilangkan, sehingga menjadi persamaan M dot in sama dengan M dot out. M dot in di sini menjadi M dot 4 ditambah M dot 5, karena pada proses ini inletnya ada pada kondisi 4 dan 5, dan M dot out-nya di kondisi outlet, yaitu di titik di kondisi 7. Yaitu energi balance. Persamaan energi balance mula-mula dituliskan sebagai sigma E dot in min sigma E dot out sama dengan dE per dt. Karena steady flow tadi, dE per dt bisa dihilangkan, sehingga menghasilkan persamaan E dot in sama dengan E dot out. E dot in sama dengan E dot out ini kita jabarkan menjadi Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh out. Karena no work, W in dan W out-nya kita hilangkan. Nah, pada proses ini juga tidak ada Q in, sehingga persamaannya menjadi M dot in dalam kurung H tambah EP tambah EK in sama dengan Q dot out ditambah M dot out dalam kurung H tambah EP tambah EK out. Karena EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, EP dan EK bisa kita hilangkan, sehingga menghasilkan persamaan M dot 4 tambah M dot 5 H in sama dengan Q dot P ditambah M dot 7 H out. Sehingga persamaan akhirnya dari energi balance ini adalah Q dot P sama dengan M dot 4 H4 ditambah M dot 5 H5 min M dot 7 H7. Oke, selanjutnya PAM 2. Nah, pada PAM 2 ini kita asumsikan bahwa steady flow, EPEK jauh lebih kecil daripada H dan adiabatik. Nah, mula-mula kita akan mencari mass balance-nya. Persamaan mass balance mula-mula dituliskan sebagai sigma M dot in min sigma M dot out sama dengan dm per dt. dm per dt di sini bisa dihilangkan karena steady flow, sehingga persamaannya menjadi M dot in sama dengan M dot out. M dot in di sini ada pada kondisi 7 dan M dot out-nya ada pada kondisi 10, sehingga M dot 7 sama dengan M dot 10. Satu energi balance. Persamaan energi balance mula-mula dituliskan sebagai sigma E dot in min sigma M dot out sama dengan d per dt. D per dt juga bisa dihilangkan karena steady flow, sehingga persamaannya menjadi E dot in sama dengan E dot out. E dot in dan E dot out kita jabarkan menjadi Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh out. Karena ada batik, tidak ada Q in dan Q out, sehingga bisa dihilangkan. Daripada PAM 2 ini juga tidak ada kerja yang keluar atau tidak ada W out, sehingga persamaannya menjadi W dot PAM 2 in ditambah M dot in dalam kurung H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dalam kurung H tambah EP tambah EK out. Karena EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, EP EK juga bisa dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi W dot PAM 2 in sama dengan M dot 7 dalam kurung H out min H in. Lalu menjadi W dot PAM 2 in sama dengan M dot 7 dalam kurung H10 min H7.
Lalu persamaan akhir ya kita temukan dalam energi balance ini yaitu menjadi W dot pump 2 in sama dengan M27 V7 dalam kurung P10 min P7. Selanjutnya, komponen yang akan saya jelaskan adalah mixing chamber. Asumsi yang digunakan pada mixing chamber ini, yang pertama adalah steady flow, kedua EPK jauh lebih kecil dibanding H sehingga bisa diabaikan, yang ketiga no work, dan yang terakhir adiabatic. Untuk mass balance-nya, kita tuliskan sigma m dot in dikurangi sigma m dot out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, maka dm per dt-nya bisa kita coret. Sehingga m dot in sama dengan m dot out. Bisa kita lihat pada gambar, inlet-nya itu adalah kondisi 10 dan kondisi 9, sedangkan outlet-nya itu adalah kondisi 11. Sehingga m dot 9 ditambah m dot 10 sama dengan m dot 11. Untuk energi balance-nya, sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, maka dE per dt-nya bisa kita coret. Sehingga E dot in sama dengan E dot out. Kita jabarkan menjadi Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh in sama dengan Q dot ditambah W dot ditambah E dot mesh out. Karena kita memiliki asumsi no work dan adiabatic, maka Q in Q out-nya bisa kita coret. W in W out-nya juga bisa kita coret. Lalu kita jabarkan E dot mesh-nya menjadi M dot in dalam kurung H plus EP plus EK in sama dengan M dot out dalam kurung H plus EP plus EK out. Karena asumsi EP EK lebih kecil dibanding H, maka EP EK bisa kita coret. Sehingga M dot in, H in sama dengan M dot out, H out. Nah, sesuai dengan persamaan mass balance-nya bahwa yang masuk itu adalah kondisi 9 dan kondisi 10, sedangkan yang keluar adalah kondisi 11, maka energi balance-nya menjadi M dot 9 H9 ditambah M dot 10 H10 sama dengan M dot 11 H11. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, pada contoh soal ini, tim memasuki turbin pada kondisi 3 MPa dan 300 derajat Celcius. Satu, beberapa uap diekstraksi dari turbin pada 500 kPa untuk heating proses. Uap yang tersisa diekspansi hingga 5 kPa. Steam kemudian terkondensi pada tekanan konstan dan dipompa hingga tekanan boiler 3 MPa. Pada saat permintaan panas proses tinggi, beberapa uap yang keluar dari boiler dibatasi hingga 500 kPa dan dialihkan ke pemanas proses. Fraksi ekstraksi disesuaikan sehingga uap meninggalkan pemanas proses sebagai cairan jenuh pada 500 kPa. Uap kemudian dipompa menjadi 3 kPa. Laju aliran massa steam melalui boiler adalah sebesar 35 kg per second. Dengan mengabaikan penurunan tekanan dan kehilangan panas dalam perpipaan dan pengonsumsian turbin dan pompa bersifat isentropik, tentukan laju maksimum di mana panas proses dapat supply. Yang B, daya yang dihasilkan saat 10% uap diekstraksi sebelum memasuki turbin dan 70% uap diekstraksi dari turbin pada 500 kPa untuk proses panas. Yang ketiga, utilisasi faktor pada 10% uap diekstraksi sebelum memasuki turbin dan 70% uap diekstraksi dari turbin pada 500 kPa untuk proses panas. Untuk Q.Pmax, skema cogeneration hanya seperti simple process heating plant, di mana fluida tidak melewati turbin dan kondensor, melainkan langsung menuju expansion valve dan proses heat. Sehingga M.1 sama dengan M.2 sama dengan M.4 sama dengan M.7 sebesar 35 kg per second, dan M.3 sama dengan M.5 sama dengan M.6 sebesar 0. Oleh karena itu, inlet proses heater dari kondisi 4 dan outletnya pada kondisi 7. H2 fasanya superheated vapor pada 3 MPa dan 300 derajat Celcius, dan H7 fasanya saturated liquid. Oke, pada soal kita ketahui bahwa P1 sama dengan P2 sama dengan P3 yaitu sebesar 3 MPa, P1 sebesar 300 derajat Celcius, P4 dan P5 500 kPa, P6 sama dengan P8 sama dengan 5 kPa, P7 500 kPa, P9 sama dengan P10 sebesar 3 MPa, M.1 yaitu sebesar 35 kg per second. Pada soal ini ditanya Qp max-nya. Oke. Pada proses ini kita asumsikan bahwa steady flow EPEK jauh lebih kecil daripada H dan no work, tidak ada kerja yang terlibat. Pertama-tama kita cari mass balance ya pada proses heat. Persamaan pertama kita tuliskan sigma m dot in min sigma m dot out sama dengan dm per dt, karena steady flow dm per dt bisa dihilangkan, sehingga m dot in sama dengan m dot out. Lalu kita bisa menentukan bahwa m dot 4 sama dengan m dot 7. Yaitu energi balance proses heat. Persamaan mula-mula kita tuliskan sebagai sigma E dot in min sigma M dot out sama dengan dm per dt. Dm per dt bisa dihilangkan karena steady flow sehingga persamaan menjadi E dot in sama dengan E dot out. Nanti kita jabarkan menjadi Q dot tambah W dot tambah E dot mesh in sama dengan Q dot tambah W dot tambah E dot mesh out. Karena no work, W in dan W out kita bisa hilangkan. Dan pada soal ini juga tidak ada Q in.
sehingga persamaannya menjadi m.in dalam kurung h plus ep plus eka in sama dengan q out tambah m.out dalam kurung h plus ep plus eka out. Karena ep dan eka jauh lebih kecil daripada h, ep eka bisa dihilangkan, sehingga persamaannya menjadi m.in h in min m.out h out sama dengan q.p max, sehingga menjadi m.1 dalam kurung h4 min h7 sama dengan q.p max. Karena m.1 sudah ditentukan, sekarang kita akan mencari h4 dan h7 yang bisa kita cari melalui expansion valve. Nah, pada expansion valve ini kita asumsikan bahwa steady flow, EPK jauh lebih kecil daripada H, no work, dan adiabatik. Mula-mula kita mencari mass balance-nya, yaitu persamaan mass balance expansion valve mula-mula dituliskan sebagai sigma m.in min sigma m.out sama dengan dm per dt. dm per dt dihilangkan karena steady flow, sehingga persamaannya menjadi m.in sama dengan m.out, sehingga mass balance pada expansion valve menjadi m.2 sama dengan m.4. Ternyata kita menjadi energy balance dari expansion valve. Persamaannya mula-mula kita tulis sebagai sigma E.in min sigma E.out sama dengan dm per dt. dm per dt bisa dihilangkan karena steady flow, sehingga persamaannya menjadi E.in sama dengan E.out. E.in sama dengan E.out kita jabarkan menjadi Q dot tambah W dot tambah E dot net in sama dengan Q dot tambah W dot ditambah E dot net out. Karena no work, jadi W in dan W out bisa dihilangkan. Begitu juga Q in dan Q out bisa dihilangkan karena adiabatik, sehingga persamaannya menjadi M dot in dalam kurung H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dalam kurung H tambah EP tambah EK out. EP EK juga bisa dihilangkan karena jumlahnya lebih kecil daripada H, sehingga persamaannya menjadi M dot in H in sama dengan M dot out H out, sehingga H in sama dengan H out, sehingga energi balance-nya menjadi H2 sama dengan H4. Sekarang kita akan mencari nilai dari H2 dan H4. Ini H4 sama dengan H2 sama dengan HN3 MPa dan 300 derajat Celcius sama dengan 2994,3 kJ per kilogram yang bisa diambil dari tabel A4, yaitu A6, yaitu H7 sama dengan HF at 500 kPa sama dengan 640,09 kJ per kilogram yang bisa diambil dari tabel A5. Nah, setelah itu M.1 sama dengan M.2 sama dengan M.4 sama dengan M.7 sebesar 35 kg per second. Dan M.3 sama dengan M.5 sama dengan M.6 sebesar 0. Jadi kita masukkan angka-angkanya. 35 kg per second dikali 2944,3 min 640,09 kJ per kilogram sama dengan Q dot P max. Jadi Q dot P max-nya kita temukan itu sebesar 82397,35 kJ per second. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapat W dot net out, di mana merupakan W dot turbine out dikurangi W dot pump 1 in dikurangi W dot pump 2 in. Nah, pertama kita akan mencari persamaan kesetimbangan untuk W dot turbine out. Nah, asumsi yang digunakan pada turbin ini adalah steady flow, nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H sehingga dapat diabaikan, dan asumsi ketiga adalah adiabatik, tidak terjadi transfer panas. Untuk mass balance dari turbin, sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Karena asumsi steady flow tadi, dm per dt dapat kita coret, sehingga M dot in sama dengan M dot out. Nah, pada turbin ini yang merupakan inlet adalah pada kondisi 3, sedangkan pada outletnya adalah kondisi 5 dan 6, sehingga M dot 3 sama dengan M dot 5 ditambah M dot 6. Untuk energi balance dari turbin, sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Karena asumsi steady flow tadi, dE per dt dapat kita coret, sehingga persamaannya menjadi E dot in sama dengan E dot out. Kemudian kita jabarkan Q dot tambah Q dot in tambah W dot in tambah E dot mass in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mass out. Karena asumsi adiabatik tadi, Q dot in dan Q dot out dapat kita coret. Kemudian pada turbin itu hanya menghasilkan kerja, tidak terdapat kerja yang masuk, sehingga W dot in dapat kita coret. Persamaannya menjadi E dot mass in sama dengan W dot out ditambah E dot mass out. Kemudian dapat kita jabarkan M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan W dot out ini adalah W dot turbine out itu ditambah M dot out dikali H tambah EP tambah EK out. Nah, karena nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, sehingga nggak dapat kita abaikan atau kita coret. Sehingga persamaannya menjadi M dot in dikali H in dikurangi M dot out dikali H out sama dengan W dot turbine out. Nah, seperti yang telah kita ketahui pada mass balance tadi, M dot in sama dengan M dot 3 dan M dot out sama dengan M dot 5 ditambah M dot 6, sehingga persamaannya menjadi M dot 3 H3 dikurangi dalam kurung M dot 5 H5 ditambah M dot 6 H6 sama dengan W dot turbine out ini. Nah, untuk mencari nilai M dot 3, M dot 5 dan M dot 6,
pada soal diketahui bahwa M.3 adalah 90% dari laju aliran massa dari boiler, sehingga nilainya adalah 90% dari 35 kg per sekon, sehingga 31,5 kg per sekon. Sedangkan M.5 adalah 70% dari M.3, yaitu 22,05 kg per sekon. Kemudian M.6 adalah M.3 dikurangi M.5, yaitu nilainya 9,45 kg per sekon. Kemudian untuk mencari nilai H3, H5, dan H6, pertama-tama kita akan mencari nilai H3 dulu. Pada kondisi 3, pada diagram TS diketahui bahwa fasanya adalah superheated vapor. Sehingga dapat kita cari H3 sama dengan H superheated vapor pada tekanan 3 MPa dan suhu 300 derajat Celcius, yaitu pada tabel A6. Sehingga kita dapat memperoleh nilai H3 sama dengan 2994,3 kJ per kilogram. Kemudian pada diagram TS, kita juga dapat ketahui bahwa entropi pada kondisi 1, 2, 3 nilainya sama dengan kondisi entropi pada kondisi 5 dan 6. Sehingga entropi pada kondisi 5 dan 6 nilainya sama dengan entropi pada kondisi 3. Nah, untuk itu kita dapat mencari entropi pada kondisi 3 terlebih dahulu, yaitu pada kondisi superheated vapor pada tekanan 3 MPa dan suhu 300 derajat Celcius, yaitu pada tabel A6 dapat kita temukan entropinya adalah 6,5412 kJ per kilogram Kelvin. Nah, dari entropi ini pada diagram TS diketahui juga kondisi 5 dan 6 adalah fasanya adalah saturated mixture. Sehingga kita pertama-tama perlu mencari quality-nya dari kondisi 5 dan 6 ini. Untuk kondisi 5 dulu, quality dari kondisi 5 sama dengan S5 dikurangi SF per SFG. Di mana SF dan SFG pada kondisi 5 ini dapat kita cari pada tabel A5 pada tekanan 500 kPa. Diperoleh SF sama dengan 1,8604 kJ per kilogram Kelvin dan SFG sama dengan 4,9603 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian nilai S5 nilainya sama dengan S3 tadi. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan sehingga kita dapatkan quality dari kondisi 5 adalah 0,9437. Nah, setelah kita mendapatkan quality-nya, kita dapat menentukan nilai H5-nya. Kembali lagi ke tabel A5 pada tekanan 500 kPa, kita dapat mengetahui HF dan HFG-nya, di mana HF sama dengan 640,09 kJ per kilogram. Sedangkan HFG-nya adalah 2108 kJ per kilogram. Kemudian kita masukkan rumusan H pada kondisi 5 pada fase saturated mixture, yaitu HF tambah X HFG. Kemudian angka-angka yang sudah kita dapatkan tersebut pada tabel, kita masukkan ke perhitungan, sehingga mendapatkan H5 sama dengan 2629,4096 kJ per kilogram. Nah, begitu juga dengan kondisi 6. Pertama untuk mengetahui quality-nya, kita menentukan SF dan SFG pada tabel A5 pada tekanan 5 kPa, karena pada kondisi 6 ini juga saturated mixture. Nah, kita peroleh nilai SF pada kondisi 6 adalah 0,4762 kJ per kilogram Kelvin dan SFG sama dengan 7,9176 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian quality dari kondisi 6 adalah S6 dikurangi SF per SFG. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan dan diperoleh quality pada kondisi 6 adalah 0,766. Berikutnya kita juga menentukan H6 pada fase saturated mixture dengan menggunakan rumusan yang sama, yaitu HF tambah X HFG. Nah, nilai HF dan HFG dari kondisi 6 ini juga dapat ditentukan pada tabel A5 pada tekanan 5 kPa, sehingga diperoleh HF sama dengan 137,75 kJ per kilogram dan HFG adalah 2423 kJ per kilogram. Nah, kemudian angka-angka tersebut dimasukkan pada rumusan H6 sehingga diperoleh H6 sama dengan 1993,768 kJ per kilogram. Nah, setelah kita mendapatkan M. dan H tersebut, kita masukkan ke energi balance-nya, yaitu M.3 dikali H3 dikurangi M.5 dikali H5 ditambah M.6 dikali H6 sama dengan W turbine out. Nah, angka-angka yang kita temukan tadi dimasukkan ke persamaan tersebut, sehingga dilakukan perhitungan dan kita peroleh W turbine out sama dengan 10.952,01 kW. Oke, kemudian kita akan mencari W pump 1 in dan W pump 2 in. Nah, pertama-tama kita akan meninjau pompa 1 dulu, di mana menggunakan asumsi steady flow, EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, adiabatik, dan konstan spesifik volume. Nah, kita untuk mass balance pompa 1 sama dengan sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Karena asumsi steady flow, dm per dt dapat kita coret. Sehingga M dot in sama dengan M dot out. Nah, untuk pompa 1 ini inletnya adalah kondisi 8 dan outletnya adalah kondisi 9. Sehingga M dot 8 sama dengan M dot 9. Untuk energi balance pada pompa 1 ini, sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Karena asumsi steady flow, dE per dt dapat kita coret. Sehingga E dot in sama dengan E dot out. Kemudian kita jabarkan,
Q dot in tambah W dot in tambah E dot mass in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mass out. Kemudian karena asumsi adiabatik, Q dot in dan Q dot out dapat kita coret. Pada pompa ini hanya terdapat W in, sehingga W out-nya dapat kita coret. Sehingga W dot pump 1 in sama dengan W dot pump 1 in ditambah M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dikali H tambah EP tambah EK out. Dengan asumsi nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, sehingga nilai EP dan EK dapat kita coret. Kemudian persamaan tersebut kita pindah ruas sehingga W dot pump 1 in sama dengan M dot out dikali H out dikurangi M dot in dikali H in. Nah, karena pada mass balance diketahui pada M dot 8 sama dengan M dot 9 dan outletnya adalah kondisi 9 dan inletnya pada kondisi 8 sehingga W dot pump 1 in sama dengan M dot 8 dikali H9 dan H8. Dengan asumsi konstan spesifik volume, persamaannya menjadi W dot pump 1 in sama dengan M dot 8 dikali V8 dikali V9 dan V8. Nah, M dot 8 ini sama dengan M dot 6. Diketahui 9,45 kg per sekon. Kemudian V8, nah pada diagram TS, kita ketahui kondisi 8 adalah saturated liquid. Sehingga V8 sama dengan VF pada 5 kPa dengan menggunakan tabel A5. Itu kita dapatkan nilainya adalah 0,001005 meter kubik per kilogram. Kemudian V9 dan V8 diketahui nilainya masing-masing sebesar 3 MPa dan 5 kPa. Kemudian angka-angka tersebut dimasukkan ke perhitungan sehingga didapatkan W dot pump 1 in sama dengan 28,44 kW. Kemudian kita akan meninjau pompa 2. Asumsi yang digunakan adalah steady flow, nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, adiabatik, dan konstan spesifik volume. Untuk mass balance-nya, mass balance pada pompa 2, sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, dm per dt dapat kita coret, sehingga M dot in sama dengan M dot out. Pada pompa 2 ini, inletnya adalah kondisi 7, sedangkan outletnya pada kondisi 10, sehingga M dot 7 sama dengan M dot 10. Kemudian untuk energi balance pada pompa 2, adalah sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, dE per dt dapat kita coret, sehingga E dot in sama dengan E dot out. Kemudian dijabarkan Q dot in tambah W dot in tambah E dot mass in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mass out. Karena pompa adiabatik sehingga Q dot in dan Q dot out dapat kita coret. Pompa itu juga hanya terdapat W dot in sehingga W dot out dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi W dot pump 2 in ditambah M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dikali H tambah EP tambah EK out. Kemudian dengan asumsi nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H sehingga nilai EP dan EK dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi W dot pump 2 in sama dengan M dot out dikali H out dikurangi M dot in dikali H in. Nah, pada mass balance diketahui M dot in sama dengan M dot out. Juga diketahui juga inletnya adalah kondisi 7 dan outletnya kondisi 10. Sehingga W dot pump 2 in sama dengan M dot 7 dikali H10 min H7. Dengan asumsi konstan spesifik volume, maka persamaan keseimbangan energinya menjadi W dot pump 2 in sama dengan M dot 7 dikali V7 dikali V10 min V7. Nah, M dot 7 ini merupakan keluaran dari proses heat, di mana M dot 7 sama dengan M dot 4 ditambah M dot 5. Nah, M dot 4 diketahui 3,5 kg per sekon, dan M dot 5 juga diketahui 22,05 kg per sekon. Sehingga M dot 7 sama dengan 3,5 kg per sekon ditambah 22 kg per sekon. Sehingga menjadi 25,55 kg per sekon. Kemudian untuk V7, pada diagram TS, 7 merupakan kondisi saturated liquid, sehingga V7 sama dengan VF pada 500 kPa. Dengan menggunakan tabel A5, kita dapatkan nilainya sebesar 0,001093 meter kubik per kilogram. Kemudian P10 dan P7 diketahui, P10 adalah 3 MPa dan P7 adalah 500 kPa. Angka-angka tersebut kita masukkan ke persamaan keseimbangan energi, sehingga diketahui W dot pump 2 in sama dengan 69,815 kW. Nah, setelah kita mendapatkan nilai W dot turbine out, W dot pump 1 in, dan W dot pump 2 in, maka kita dapatkan nilai W dot net out, di mana nilainya adalah 10.952,01 kW dikurangi dalam kurung 28,44 ditambah 69,815 kW, sehingga W dot net out sama dengan 10.853,755 kW. Kemudian untuk pertanyaan C, utilization factor atau EU, rumusan dari EU sama dengan W dot net ditambah Q dot P per Q dot in. Nah, W dot net sudah kita ketahui dari pertanyaan yang B sebelumnya. Nah, di sini kita akan mencari Q dot P dan Q dot in. Pertama-tama kita akan mencari Q dot P pada komponen process heater. Nah, asumsi yang digunakan adalah steady flow, nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, dan no work. Kemudian untuk mass balance-nya adalah sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, dm per dt dapat kita coret, sehingga M dot in sama dengan M dot out. Nah, inlet pada proses heater ini adalah kondisi 4 dan 5, sedangkan outletnya pada kondisi 7. Sehingga M dot 4 tambah M dot 5 sama dengan M dot 7. Kemudian untuk energi balance pada proses heater,
sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, maka dE per dt dapat kita coret. Sehingga menjadi E dot in sama dengan E dot out. Kemudian dijabarkan Q dot in tambah W dot in tambah E dot mesh in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mesh out. Kemudian karena tidak ada kerja, W in dan W out dapat kita coret. Nah, pada proses heater ini hanya terdapat Q out, sehingga Q in dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan Q dot out ditambah M dot out dikali H tambah EP tambah EK out. Karena asumsi nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, sehingga nilai EP dan EK dapat kita coret. Kemudian dipindah ruas, sehingga persamaannya menjadi M dot in dikali H in dikurangi M dot out dikali H out sama dengan Q dot P. Nah, pada mass balance kita ketahui M dot in sama dengan M dot 4 tambah M dot 5 dan M dot out sama dengan M dot 7. Sehingga persamaannya menjadi M dot 4 dikali H4 ditambah M dot 5 dikali H5 dikurangi M dot 7 H7 sama dengan Q dot P. Nah, sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya nilai M dot dan H, di mana M dot 4 sama dengan 3,5 kg per sekon, M dot 5 sama dengan 22,5 kg per sekon, M dot 7 sama dengan 25,55 kg per sekon. Dan nilai H4 sama dengan 2994,3 kJ per kilogram, H5 sama dengan 2629,4096 kJ per kilogram, dan H7 sama dengan 640,09 kJ per kilogram. Nah, angka-angka yang sudah diketahui tersebut dimasukkan ke dalam persamaan kesetimbangan energinya, sehingga kita dapatkan Q dot P sama dengan 52.104,23 kJ per sekon. Nah, selanjutnya kita akan mencari Q dot in. Nah, Q dot in ini dapat dari mana? Q dot in ini dari boiler. Nah, untuk asumsi yang digunakan pada boiler ini adalah steady flow, nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, dan no work. Kemudian untuk mass balance-nya adalah sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, dm per dt dapat kita coret, sehingga M dot in sama dengan M dot out. Nah, inlet pada boiler adalah kondisi 11 dan outlet pada boiler adalah kondisi 1, sehingga M dot 11 sama dengan M dot 1. Kemudian untuk energi boiler, sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, dE per dt dapat kita coret, sehingga menjadi E dot in sama dengan E dot out. Kemudian kita jabarkan Q dot in tambah W dot in tambah E dot mesh in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mesh out. Dengan asumsi no work, W in dan W out dapat kita coret. Pada boiler hanya terdapat Q dot in, sehingga Q dot out dapat kita coret juga. Sehingga persamaannya menjadi Q dot in ditambah M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dikali H tambah EP tambah EK out. Dengan asumsi nilai EP dan EK jauh lebih kecil daripada H, sehingga EP dan EK dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi Q dot in sama dengan M dot in dikali H out min H in. Nah, dengan asumsi dengan persamaan mass balance dari boiler, M dot in sama dengan M dot out. Sehingga Q dot in sama dengan M dot 1 dikali H1 min H11. Nah, nilai M dot 1 sudah kita ketahui, nilainya adalah 35 kg per sekon. Dan H1 pada diagram TS, pada fasa superheated vapor pada tekanan 3 MPa dan 300 derajat Celcius. H1 juga sudah diketahui, nilainya adalah 2994,3 kJ per kilogram. Nah, di sini kita akan mencari nilai H11 dulu. Nah, H11 ini nilainya dari mana? H11 ini dari keluaran mixing chamber. Nah, kita akan meninjau mixing chamber. Pada mixing chamber, asumsi yang digunakan adalah steady flow, nilai P dan EK jauh lebih kecil daripada H, no work, dan adiabatik. Untuk mass balance dari mixing chamber, sigma M dot in dikurangi sigma M dot out sama dengan dm per dt. Dengan asumsi steady flow, dm per dt dapat kita coret, sehingga M dot in sama dengan M dot out. Nah, inlet pada mixing chamber ini adalah kondisi 9 dan 10, dan outletnya pada kondisi 11, sehingga M dot 9 tambah M dot 10 sama dengan M dot 11. Kemudian untuk energi balance pada mixing chamber, sigma E dot in dikurangi sigma E dot out sama dengan dE per dt. Dengan asumsi steady flow, dE per dt dapat kita coret, sehingga E dot in sama dengan E dot out. Dijabarkan Q dot in tambah W dot in tambah E dot mesh in sama dengan Q dot out tambah W dot out tambah E dot mesh out. Pada mixing chamber, asumsinya no work dan adiabatik, sehingga Q dot in maupun out dan W dot in maupun out dapat kita coret. Sehingga tinggal menjadi M dot in dikali H tambah EP tambah EK in sama dengan M dot out dikali H tambah EP tambah EK out.
nilai P dan EK jauh lebih kecil daripada H, sehingga dapat kita coret. Sehingga persamaannya menjadi M.in dikali H-in sama dengan M.out dikali H-out. Menjadi M.10 dikali H10 ditambah M.9 dikali H9 sama dengan M.11 dikali H11. Nah, di sini kita akan mencari nilai H10 dan H9 dulu. Itu dari mana? Itu dari pompa 1 dan pompa 2. Nah, kita akan meninjau pompa 1 dan pompa 2. Pada pertanyaan sebelumnya, sudah diketahui persamaannya W.pump 1 in sama dengan M.8 dikali H9 min H8. W.pump in diketahui 28,44 kJ per sekon. Sama dengan M.8 itu nilainya 9,45 kg per sekon. Dikali dalam kurung H9 min H8. H8 ini adalah HF pada 5 kPa dengan menggunakan tabel A5, yaitu nilainya adalah 137,75 kJ per kilogram. Sehingga didapatkan H9 sama dengan 140,75 kJ per kilogram. Kemudian untuk mencari nilai dari H10, kita akan meninjau pompa 2. Didapatkan persamaannya adalah W.pump 2 in sama dengan M.7 dikali H10 min H7. W.pump 2 in diketahui 69,815 kJ per sekon sama dengan M.7 diketahui 25,55 kg per sekon dikali H10 min H7. H7 ini adalah HF pada 500 kPa dengan menggunakan tabel A5. Nilainya diperoleh 640,09 kJ per kilogram. Sehingga diperoleh H10 sama dengan 642,82 kJ per kilogram. Nah, H9 dan H10 ini dikembalikan ke energi balance pada mixing chamber, yaitu pada persamaan M.10 H10 ditambah M.9 H9 sama dengan M.11 H11. Nah, M.10 sudah diketahui 25,55 kg per sekon. H10, H9, H11 juga sudah H9 dan H10 sudah diketahui. M.9 adalah 9,45 kg per sekon dan M.11 adalah 35 kg per sekon. Nah, di sini kita akan mencari nilai H11 dengan menggunakan perhitungan. Kita dapat nilai H11 sama dengan 507,261 kJ per kilogram. Nah, H11 ini kita kembalikan lagi ke energi balance pada boiler dengan pada persamaan Q.in sama dengan M.1 dikali H1 min H11. Nah, Q.in sama dengan 35 kg per sekon dikali dalam kurung 2994,3 dikurangi 507,261 kJ per kilogram. Sehingga diperoleh Q.in sama dengan 87.046,365 kW. Nah, setelah kita memperoleh nilai Q.P, Q.in, dan W.net out, kita dapat menghitung nilai utilization factor atau EU, di mana rumusnya adalah W.net ditambah Q.P per Q.in. Nah, nilai angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi dimasukkan ke persamaan tersebut, sehingga diperoleh utilization factor pada cogeneration plant ini atau EU adalah 0,7232 atau sebesar 72,32%. Di sini ada perbandingan efisiensi pada cogeneration plant, siklus Rankine, dan siklus Rankine dengan penambahan superheater. Dari hasil perhitungan tim 6, siklus Rankine memiliki efisiensi sebesar 27,1%. Dan hasil perhitungan dari tim 8, siklus Rankine setelah ada penambahan superheater memiliki nilai efisiensi sebesar 30,04%. Dan cogeneration plant yang sudah dihitung oleh kelompok kami memiliki nilai efisiensi sebesar 72,32%. Jadi, kesimpulan dari perbandingan efisiensi ini, nilai efisiensi dari cogeneration plant jauh lebih besar daripada efisiensi siklus Rankine dan siklus Rankine dengan penambahan superheater. Sekian pembahasan dari kami tim 9 mengenai cogeneration plant. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya.